Alek. Bang Alex Alek. sama Bang Omri, oke Bang. Mungkin sedikit saya mau pengen nanya laporan apa sih Bang yang ditujukan kepada artis Kiki Prasetyo Bang? Oke. Pada tanggal 2 Maret 2024 kemarin di hari Sabtu, kami sudah buka laporan polisi atas nama Omri P. Manurung untuk melaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan terhadap saudara Piki Prasetyo. Laporan sudah diterima. Pada hari Sabtu kemarin itu, saudara Omri ini diperiksa dari jam setengah 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Baik. Bang maaf sebentar. Bang, di sini Bang kamera Bang. Ini bukan LP. di depan. Nanti gue tunjukin juga lah LP-nya ya. Sini. LP yang ditunjukin nggak? Boleh Bang? Sini ya. Ya, jauh pun ya aku. LP aja dulu. Nomornya pasal yang dilaporkan apa tadi Bang? Pasal yang kami laporkan, dugaan sementara pasal 378 KUHP pidana, yaitu penipuan. Tentang penipuan. Bang, penipuannya di mana ini Bang? Oke, Apa kronologi penipuannya seperti apa nih? baik. Awal mula klien kami ini bekerja sama proyek dengan PT CPKS, Cipta Permata Karya Sukses, perumahan real estate. Klien kami ditunjuk sebagai kontraktor cut and fill di situ. Seiring perjalanan waktu, ada salah satu pegawai daripada CPKS ini menawarkan Pak Omri untuk bekerja sama dengan saudara Piki Prasetyo dalam pembangunan 2 unit mini soccer senilai 2,2 miliar. Kemudian dalam perjalanan lagi 1 unit konstruksi jalan beton senilai 1,6 miliar. Oke. Pada tanggal 5 September 2023 terbitlah salah satu SPK dalam pengerjaan 2 unit mini soccer yang tadi saya sampaikan nilainya 2,2 miliar. Setelah menerima unit mini soccer ini, klien kami ini mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB. Karena awal mula klien kami diminta oleh saudara Piki untuk membuat RAB. Dari RAB itu barulah terbitlah SPK. Berjalan, pekerjaan sudah berjalan, sampai dengan hari ini progresnya 45% telah dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023 terbit lagi satu SPK untuk konstruksi jalan beton. Itu pun sudah dikerjakan oleh klien kami. Sampai dengan hari ini progres pekerjaannya 52%. Nah, kemudian dilakukanlah opnam antara PT Gladiator Media Perkasa dengan Media Perkasa dan klien kami, yaitu dari tim teknis, sehingga timbullah progres yang saya sampaikan tadi 45% dan 52%. Nah, dari progres itu, dari opnam itu disepakati dan ditandatangani tim teknis. Kemudian dibuatkanlah invoice oleh klien kami yang disampaikan langsung melalui tim teknis PT Gladiator, yang kemudian disampaikan langsung kepada saudara Piki Prasetyo. Nah, kemudian saudara Piki Prasetyo berjanji akan membayar dari invoice itu seperti chattingan yang ada kami sampaikan. Chattingan ini bahwa dari tanggal 5 Desember klien kami mengkonfirmasi saudara Piki dan menyebutkan invoice sudah masuk. Oke. Kemudian dijawab oleh saudara Piki, Pak, koordinasi sama Bella ya,
Maksud Bella itu adalah adik kandung daripada Piki Prasetyo yang menjabat sebagai GM di tempat itu, gitu kan. Kemudian pada tanggal sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, pada tanggal 9 Desember klien kami bertanya lagi pada saudara Piki, karena sebelum tanggal 9 Desember ini klien kami juga sering bertanya kapan untuk pembayaran, gitu kan. Dijawab oleh saudara Piki, dijawab oleh chattingan klien kami, gimana Pak, saya harus menyampaikan dengan cara apa lagi ya Pak? Mohon petunjuk Bapak. Lah, harus gimana lagi? Ini Pak. Dijawab oleh saudara Piki tanggal 20 Desember di hari Rabu, Pak, minggu depan diturunin. Apanya yang? Maksud daripada turunin dananya, dana pembayaran invoice, Oke, baik Pak. gitu kan. Baik. Kemudian ditunggu lagi dari tanggal 20 sampai dengan 21/2023, kemudian sampai tanggal 22, saudara Piki masih juga tidak membayar. Oke. Kemudian di tanggal 26 Desember dia menjawab chattingan WA, Pak sabar ya, saya maksimalin, minggu ini ada yang masuk ya, Ada uang masuk. ada uang masuk maksudnya. Oke. Di hari yang sama kemudian dia chatting lagi, tenang Pak, pasti saya prioritaskan biar bisa langsung jalan. Kemudian sampai di tanggal 27 Desember kembali lagi ada chattingan lagi yang mengatakan insya Allah hari ini paling telat besok ya Pak, gitu loh. Kemudian saya udah bahas juga, ini lagi meeting, baru banget dibahas, saya pasti pikirin apa Pak Andi. Nah, sampai dengan hari ini janji dari saudara Piki Prasetyo untuk membayar progres pekerjaan itu belum pernah dilakukan dan belum pernah dibayarkan. Mungkin saya pindah ke Pak Uri. Iya. Pak, ada perjanjian gitu, kesepakatan di atas kertas seperti apa, perhitungannya berapa hari kerja, kemudian berapa nominalnya, dan ada termin-terminnya tidak dalam? Kalau untuk perjanjian ada, dan SPK ada nilai di situ, dan kami juga bekerja itu berdasarkan RAB yang kami sampaikan. Ada RAB kami, jadi ada nanti mungkin pertanyaan kami akan jawab. Nih sebelum kami bekerja kan ada Pak Piki nyampaikan, Pak kasih dong RAB. Iya, saya pengennya gini-gini. Iya, gitu ya. saya maunya, Oke. dan waktu itu dia minta pemaparan seperti apa Bapak mau kerjakan, dan tolong kasihkan RAB. Akhirnya kami paparkan sistem dan metode yang kami harus lakukan untuk pembuatan mini soccer itu. Akhirnya setuju dan kami lampirkan RAB-nya, saya kirim seperti ini. Dan inilah hasil inilah sehingga ada kesepakatan angka itu mini soccer dengan metode waktu itu kita sampaikan metode gravel, sistem pemadatan. Nah, ini disepakati. Itu di situ dulu disepakati menjadi 2,2 miliar untuk 2 unit mini soccer dengan sistem metode gravel. Itu sepakat kita, sehingga kita lakukan waktu itu. Di tengah perjalanan tiba-tiba Mbak Nabela nyetop, merubah, tapi desain tidak dirubah kayak kita, RAB-nya. Dan kita pertanyakan waktu itu, bila mana ini bermasalah, siapa yang tanggung jawab? Mbak Nabela bilang, saya tanggung jawab karena saya yang mengusulkan itu. Nah, Alasan dia menyetop apa? karena dia pengen merubah yang tadi sistem model gravel jadi di sistem pengecoran yang mungkin tadi disampaikan beliau itu. Oke, tadi malah dia membantahnya ya. Ini saya tektokan ya Pak. Iya. Dia bilang dia merubah spek itu karena dia menyetop pekerjaan itu karena besi-besi tidak sesuai. Bukan, spek. salah. Itu stop sebelum kita melanjut pengecoran. Oke. Jadi kita masih dasar pertama waktu itu kita kerjakan, karena sistem kita adalah sistem gravel, kita sampaikan setuju dong. Nah, kalau mau dirubah sistem pengecoran harusnya perubahan RAB. Oke. Dan itu disampaikan sama pihak teknisnya.
ke Bu Nabela. Bu Nabela bilang, udah biarin aja. Pak Amrinya juga untungnya pakai gitu aja udah gede. Oh, oke. Gitu, di situ stuck. Akhirnya tetap saya laksanakan. Bila mana terjadi nanti bermasalah, siapa tanggung jawab? Dia bertanggung jawab. Katanya dia tanggung jawab. Gitu. Ya. Seperti itu, Mbak. Gini Pak, di surat perjanjian ada tidak Pak termin-termin tadi yang saya sebutkan? Kalau untuk termin itu tidak disebutkan. Oke. Tapi secara lisan, waktu kita pertemuan di awal di Bekasi, di Gladiator Bekasi, beliau menyampaikan ke saya, Ya. nanti di tengah jalan, paling di bulan Oktober saya turunkan dana, Pak. Termin perkiraan pekerjaan itu 30 sampai di 50%. Tapi Itu tidak ada di atas kertas. tidak ada, karena kita percaya sama beliau, kan itu, Mbak. Itu doang. Tapi Vicky sendiri kan menegaskan di atas kertas tidak ada. Iya, Jadi benar, tidak ada benar. kewajibannya Betul. untuk membayar. Nah, Nah. secara hukum dan secara ininya gimana tuh Pak? Nah, tapi kan kami sampaikan waktu itu melalui lapangan, Iya. saya menagih omongan dia. Oke. Itu ada saksi, Ada saksinya, nanti ada semua. ada bela juga di situ. Ada juga bela pada saat kita ngomong, Ya. ada bela bahwa dia akan menurunkan di tengah jalan. Oke. Yang penting jalan dulu, Ya. itu bahasanya. Itu makanya kami tidak terlalu dengan surat itu. Ya. Tapi karena ada saksi-saksi beberapa waktu itu di tengah jalan, Pak, nanti Bapak jalan, saya akan turunkan dananya. Nah, berharap kami itu yang kami pegang. Manusia kan dipegang omongannya. Betul. Itu yang berharap, apalagi manusia itu seorang yang sangat bijak. Saya pikir Pak Piki orang bijak. Itu omongan itu harus dipegang. Kita nggak mau, karena omongan saya pun saya buktikan, saya jalankan dulu sampai hampir 50%. Itu saya buktikan gitu. Baik. Itu berapa persen pekerjaan atau berapa nominal yang sudah dikeluarkan Bang untuk pekerjaan itu? Untuk mini soccer itu 2 unit kita hampir 45,90% pekerjaannya. Itu hasil audit antara timnya Pak Piki dengan kami. Dan itu disepakati. Ada 2 orang menyepakati, salah satu manajernya Pak Piki, Pak Heri Susanto, yang kedua adalah orang tekniknya Pak Hamjanur Akbar. Itu di bulan Oktober. Dianggap oke itu pekerjaan? Oke, dan itu tanda tangannya ada. Dan itu disampaikan ke Pak Piki. Makanya pada saat tanggal 5 Desember saya pernah WA terkait ada nih, Ya. tadi saya sudah sampaikan terkait invoice. Saya bertanya loh Pak, terkait invoice Pak gimana? Dan dia sampaikan ke kami, coba koordinasi dengan Nabela. Nah kalau memang itu tidak ada terjadi invoice, dia bantah dong waktu itu. Dia bantah, invoice yang mana Pak? Kan gitu dong. Saya selesai dulu Bapak baru bayar, baru saya. Nah, saya punya sikap waktu itu. Pasti akan saya punya sikap. Lah ini gimana? Atau mungkin saya ngomong, Pak, ketemu dulu kita bikin oret-oretan lagi. Ya. Itu. Nah, karena dibahas beliau, ya udah nanti koordinasi Bu Bella, karena Bu Bella yang tahu semua keuangan. Itu loh, Mbak. Seperti itu. Nah, angka 1,8 M itu dari mana, Bang? Dari 2 pekerjaan itu. Karena mini soccer itu 45,90% itu adalah 1.009 juta. Itu 2 mini soccer. Nah, sedangkan konstruksi badan jalan beton itu 52% dari 1,6 miliar itu 839 sekian juta. Jadi total itu 1.841 juta 800. Itu hitungannya. Itu angka-angka yang sudah dikeluarkan Iya. untuk pembangunan. Iya, betul. Ini dasarnya. Itu. Ini dasar dari 1,8 miliar 41 juta 800 ribu rupiah berdasarkan opnam Iya, yang ditandatangani semua pihak. ada. Oke, baik. Inilah maka timbul nilai 1,8 miliar tagihan invoice. Baik. Pak, ini secara hukum gimana Pak? Vicky kan berpatokannya dengan surat perjanjian yang mereka punya. Oke. Artinya pihak Vicky tidak punya kewajiban mengeluarkan uang 1 rupiah pun kalau pekerjaan belum selesai. Ya mungkin secara kepercayaan Bang Omni, ya udahlah kita jalanin gitu. Oke. Tapi secara hukum atau secara di atas kertas ya Bang Omni tidak ada tidak ada hak untuk itu gitu. Sebentar. Kan sejarah ya?
kan kontrak ini, kerjasama ini kan modalnya modal kepercayaan, gitu loh. Pak Omri ini 100% percaya kepada Saudara Piki Prasetyo. Jadi apa yang disampaikan Saudara Piki Prasetyo, dia percaya sepenuhnya, gitu loh kan. Dia sudah pernah menyampaikan progres 30 sampai dengan 50% nanti dibayarkan, gitu loh kan. Dan kalaupun 30 atau sampai 50, maksimal 50. Vicky akan membayarkan. Iya. Dan ini kan sudah dibuktikan dengan chattingan WA yang saya sampaikan tadi. Sudah ada invoice Baik. diakui oleh Saudara Piki dan dijanjikan klien kami ini akan dibayarkan. Namun sampai dengan hari ini tidak dibayarkan. Kemudian tadi ada pembahasan mengenai di perjanjian Iya. poin 3, ya kan? Yang isinya apabila setelah terlaksananya pembangunan konstruksi jalan beton pengecoran, kemudian ini salah satunya pengecoran ya, terdapat masalah seperti pembangunan yang tergenang, drainase, kan isi daripada poin ini juga bias, gitu loh kan. Kalau menurut saya ini isi dari poin 3 ini bias, karena pertama dia sebutkan apabila setelah terlaksananya, kita mulai pekerjaan kan terlaksana nih, Iya. ya kan, mulai terlaksana, Oke. selesai atau tidak kan sudah mulai terlaksana. Nah, Setelah kita laksanakan dan terlaksana, gitu loh kan. Tidak ada di dalam poin ini juga yang menyebutkan bahwa baru selesai, ketika selesainya pekerjaan baru dibayarkan, gitu loh kan. nah, kalau penafsirannya Vicky tadi ya Pak ya, setelah semua selesai pekerjaan baru akan dibayarkan. Poin di dalam poin 3 ini tidak menerangkan apa yang dikatakan tadi, Ini gitu yang loh kan. bikin siapa Pak? Tapi Ki, Tahan Ini sebentar, SPK Bapak. diterbitkan oleh PT Gladiator, gitu loh kan. Kalau Saudara Piki mengatakan dia berbahasa seperti itu, ini kan dia yang buat, gitu loh kan. Dari perusahaan dia yang Audio Jungle.